pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ketika kita bersukacita dengan menerima hari yang baru yang Tuhan berikan bagi masing-masing kita. Tentunya kita akan terus semakin bersyukur. Hari ini pun saya ingin berbagi informasi tentang kebaikan Tuhan. Yaitu ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah merancang secara detail setiap tubuh manusia. Hal kecil yang ingin saya sampaikan hari ini adalah mengenai telinga kita. Ternyata Tuhan telah menciptakan telinga kita dirancang dengan sistem keamanan. Yaitu, meskipun ada lubang yang kecil, di sana ada cairan yang berfungsi untuk menghindari bakteri ataupun jamur masuk melalui telinga kita. Nah, cairan inilah yang biasanya sering kita kenal sebagai kotoran telinga ketika dia sudah mulai bekerja, mengambil bakteri-bakteri yang masuk, dan ketika itu sudah selesai bekerja, maka ternyata kita dapat mengeluarkan kotoran telinga dengan sendirinya. Dengan cara ketika kita mengunyah makanan, berbicara, jadi rahang kita ini bergerak naik turun. Nah, ketika rahang kita ini naik turun, itulah yang menggerakkan cairan itu keluar dari telinga kita dengan sendirinya. Makanya biasanya ada cairan yang kering kalau sudah ada di telinga bagian luar. Itulah yang harus kita bersihkan. Tapi seringkali kita ingin melakukan hal yang lebih, yaitu dengan menggunakan cotton bud, atau mungkin ada dulu menggunakan peniti untuk mengorek-ngorek telinga kita. Karena banyak dari kita ketika melakukan hal itu justru membuat kotoran telinga itu masuk kembali ke dalam, bahkan lebih jauh ke dalam, dan itu dapat mengurangi pendengaran kita. Hal yang mudah adalah dengan menggunakan cairan membersihkan bagian luar saja yang dapat kita jangkau. Dan juga jika memang sangat mengganggu pendengaran kita dapat langsung pergi ke dokter THT ataupun membeli obat tetes telinga daripada kita mengorek-ngorek telinga kita sendiri. Hal yang lain yang dapat kita lakukan adalah dengan memijat telinga kita. Ketika kita melakukan pijatan-pijatan sederhana pada telinga kita, itu akan merangsang saraf-saraf yang ada di telinga dan memberikan aliran peredaran darah yang lebih baik, juga dapat mencegah rasa sakit kepala yang dapat membantu meringankannya. Jadi tidak ada salahnya kita mulai setiap hari jika kita ada waktu untuk memijat-mijat telinga kita. Karena telinga juga menjadi seperti parabola bagi kita. Ketika kita memperhatikan telinga kita lebih baik, maka pendengaran kita pun semakin baik. Inilah kebiasaan kecil yang saya syukuri. Mari kita terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini 6 Oktober ialah dengan menjadi satu sebagai anak-anak Allah. Ayat intinya diambil dalam Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Penjelasannya, kita jarang menemukan dua orang yang persis sama di antara manusia dan juga di antara hal-hal di dunia ini. Ada keanekaragaman. Kesatuan dalam perbedaan di antara anak-anak Allah, perwujudan kasih dan kesabaran meskipun ada perbedaan sifat, adalah kesaksian bahwa Allah mengutus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kesatuan yang ada antara Kristus dan para muridnya tidak menghancurkan kepribadian keduanya. Dalam pikiran, dalam tujuan, dalam karakter, mereka adalah satu, tetapi tidak secara pribadi. Dengan mengambil bagian dalam roh Allah, menyesuaikan diri dengan hukum Allah, manusia menjadi bagian dari kodrat ilahi. Kristus membawa para muridnya ke dalam persatuan yang hidup dengan dirinya dan dengan Bapa. Melalui kerja Roh Kudus dalam pikiran manusia, manusia menjadi sempurna di dalam Kristus Yesus. Persatuan dengan Kristus membangun ikatan persatuan dengan satu sama lain. Kesatuan ini adalah bukti paling meyakinkan bagi dunia tentang keagungan dan kebajikan Kristus dan kuasanya untuk menghapus dosa. Kuasa kegelapan hanya sedikit memiliki peluang terhadap orang-orang percaya
yang saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi mereka, yang menolak untuk menciptakan pengasingan dan perselisihan, yang berdiri bersama, yang baik hati, sopan, dan berhati lembut, menghargai iman yang bekerja dengan kasih dan memurnikan jiwa. Kita harus memiliki roh Kristus atau kita bukan milik Kristus. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semakin dekat persatuan kita dengan Kristus, semakin dekat persatuan kita dengan satu sama lain. Perselisihan dan ketidakpuasan, keegoisan dan kesombongan berusaha untuk dominan. Ini adalah buah dari hati yang tidak bersatu, terbuka untuk menerima musuh jiwa. Setan bersuka cita ketika dia bisa menabur benih pertikaian. Dalam kesatuan ada kehidupan, kekuatan yang tidak bisa diperoleh dengan cara lain. Aplikasi bagi kita hari ini sebagai umat-umat Kristus yang mengikuti teladannya, mari kita menghindari pertikaian dan juga perselisihan. Karena Tuhan menginginkan agar kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita melakukan hal itu dengan kuasa pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih dan murah hati serta memberikan kepada kami selalu kekuatan untuk dapat melakukan perintah Tuhan. Saat ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami rindu untuk memiliki persatuan dengan Engkau, memiliki hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena dengan semakin mengenal Tuhan, kami pun akan semakin mengasihi sesama kami manusia. Ajarilah kami Bapa hari ini untuk tidak memiliki perselisihan maupun pertikaian satu dengan yang lain. Tapi biarlah kami dengan kuasa Tuhan boleh menjadi pembawa damai bagi semua orang. Inilah permohonan kami, kiranya Tuhan akan membantu kami menjadi umat-umat Kristus yang diharapkan dan juga menjadi terang bagi sesama kami. Biarlah nama Tuhan saja selalu ditinggikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita esok hari. Karena dengan semakin banyak mendengarkan firman Tuhan, maka kita pun akan semakin dibaharui tabiat kita hari demi hari. Sampai jumpa esok hari, tetaplah jaga kesehatan kita dan terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.